pertanyaan yang hari Sabtu dan Minggu ya. Oke, saya buka dulu sambil saya share screen. Saya buka dulu pertanyaan dari Pancang. Ah. 这个星期的问题也不是很多，但是可能大家要我再解释有关的用法，是吧？等一下，我先看一下问题，我们才来讨论有关的问题啊。请等一下啊，我先看一下，星期这个是星期，应该是星期天的问题啊。好, saya lihat dulu pertanyaan dari hari Minggu ya. Tadi mungkin teman-teman masih ingat ya pas kemarin di kelas ada yang masih bertanya tentang penggunaan gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Hari ini kalau ada waktu akan saya jelasin ulang lebih rinci. Jadi semoga teman-teman bisa dapat gambaran. Nanti mungkin judul dari rekaman ini saya akan minta Pancang juga kasih judul ya, supaya nanti teman-teman yang kalau misalnya nanti tanya lagi, kita bisa minta mereka nonton langsung di rekaman yang hari ini. Oke, pertanyaan dari, ini dari Maria ya. Maria, 有很多的 Maria. Banyak yang nama yang sama ya. Oke. 老师 lulusan lokal tapi fasih banget bahasa Mandarin. Oke. Ini ya pernyataan. 谢谢. Ini sebenarnya karena saya memang hobi, terus memang saya latihan terus ya. Jadi dulu saya suka banget cari kerjaan yang berhubungan dengan bahasa Mandarin, makanya ngajar cukup lama gitu ya sebelum di profesi yang sekarang. Karena memang saya suka, terus kuncinya itu sih, saya masih sering nonton berita di CCTV. Jadi patokan kita adalah memang pusatnya si pemerintah Mandarin gitu ya, CCTV. Nah, teman-teman kalau ada channel itu boleh di setel aja ya untuk latihan dengar. Itu sangat membantu sekali ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Lexi A20. Ini mungkin nama gadget ya. Oke. Nggak di rename, saya nggak bisa sebut nama. Kalau Pangcu bedanya apa? Pangcu yang kemarin saya kayaknya udah kasih tahu. Pangcu. Nah, kalau jadi spellingnya bukan TU ya, tapi ZHU. Pangcu. Pangcu itu artinya membantu. Cuma dia pure kata. Dia pure adalah kata kerja seperti itu. Jadi kemarin saya ada bilang pangmang gitu ya. Kan teman-teman mungkin sering dengar pangmang. Pangmang itu adalah kata benda dan kata kerja seperti ini. Sebentar. Kenapa nggak bisa ya? Oke. Pangcu. Nah, kalau ini pure berdua ini adalah verb. Sehingga xie nih pangcu wo. Misalnya ya, jadi kita masih bisa tambahin ini wo, noun atau kata ganti orang di belakang. Nah, tapi kalau pangmang, pangmang, nah ini yang saya bilang mang itu adalah teman-teman tahu ya mang itu sibuk, tapi di sini jadi dia adalah noun ya, satu kesibukan, satu bantuan gitu ya. Jadi pangmang itu ini verbnya, ini noun, sehingga habis pangmang di belakang kita nggak bisa taruh misal pangmang wo gitu ya, agak jarang, biasanya pangcu wo. Sini pangmang udah titik, artinya tolong bantuan kamu gitu ya, tolong kamu bantu. Nah, sini pangmang,请他帮忙，请老师帮忙, seperti itu ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Sinawati. 我愿帮你. Yuan-nya adalah yuan yang ini, yang kemarin saya bahas. Jadi nada 4 ya. Kemarin karena di kelas saya belum tulis huruf Mandarinnya. Yuan yi de yuan. Di sebelah sini aja ya. Yuan. Nada 4 ya. Jadi bukan nada 3.
nada 4 yuan yi. Kalau lengkapnya adalah yuan yi. Yuan yi itu bersedia sebenarnya ya. Jadi bisa disingkat dengan cuman pakai yuan, boleh ya. Yuan yi itu artinya bersedia, boleh. Saya bersedia mau bantu. Berarti wo yuan yi bang mang. Biasanya orang kalau misalnya ngelamar gitu ya, ni yuan yi jia ge wo ma misalnya ya. Nah, yes I do gitu ya kalau bahasa Inggris. Nah, kalau misal bahasa Mandarinnya wo yuan yi. Yuan yi-nya pakai yang ini ya. Pakai apa kosakata ini. Saya bersedia ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Felix. Pakai neng pang nih, boleh nggak? Boleh. Kalau neng pang nggak pakai mang langsung nih itu boleh karena verb langsung ada bendanya itu nggak apa-apa ya kan? Verb langsung ada benda berarti wo neng pang nih, misalnya saya bisa bantu kamu asalkan tidak ada mangnya ya. Oke, berarti itu udah kejawab. Saya lanjut pertanyaan dari Pak Utomo. Kei kan boleh, kalau akan apa? Oke, kei itu iya boleh. Kei boleh, bisa juga bisa ya. Nanti kalau memang ada waktu di belakang kita akan bahas juga. Mungkin kemarin ada yang tanya bedanya apa hui, kei sama neng. Mungkin nanti kalau upload minta dikasih judul ya. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya lagi, saya tinggal arahin ke program menjawab yang tanggal hari ini. Oke, kei boleh. Nah kalau akan kemarin apa teman-teman? Teman-teman, masih ingat ya? Akan. Hui, hui. Sebenarnya dia lengkapnya gini ya, jiang hui. Lengkapnya gini, cuman praktikalnya adalah hui, udah oke gitu ya. Jiang hui, lengkap. Laoshi, kalau saya pakai jiang boleh nggak? Wo jiang cu ni jia, wo jiang hui cu ni jia, boleh. Jiang agak jarang pakai, biasanya kita akan pakai hui, artinya akan, will ya. Jadi, 我会去你家的，放心吧. Saya akan ke rumah kamu. Tidak usah khawatir ya, 放心吧. 将会 lengkapnya. Jadi kemarin kita bahas the 会 ya. Jadi sudah kejawab ya. 可以 boleh, 将会 itu akan atau 会 akan. Dari Friska, saya belajar pinyin dan nada dari new normal. Oh, oke, 好. Berarti maksudnya basic belajar Hanyu pinyin dari sini ya. Tapi dengan kemajuan yang begini, saya happy banget ya, saya senang. Lanjut, Kiki Surya Indrawan, nada 3 sama nada 4. Oh, ini menjawab pertanyaan saya kali ya, yang bagian latihan pinyin ya. Oke, saya lanjut. Kenijah Jen, saya belum pernah sama sekali. Oh, maksudnya belum pernah sama sekali apa? Ini maksudnya ditunjuk atau gimana? Kalau misalnya ditunjuk, Kenijah hari ini ikut. Kalau ikut nanti pas di sesi kelas tunjuk tangan ya, supaya pas tunjuk tangan itu namanya ke atas. Jadi saya gampang untuk unmute ya. Oke, saya lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Yuin. Saya juga pernah belajar pinyin dan saya juga belajar pinyin dan nada dari new normal. Oh, Yuin ya. Oke, 好。谢谢同学们的反应. Thank you buat responnya teman-teman ya. Jadi saya senang bisa bantu teman-teman semua lebih kokoh lagi di pinyin dan nada. Sehingga teman-teman nanti kalau melanjut ke level berikutnya nggak bolak-balik ke pinyin lagi, ke nada lagi, ke nada lagi ya. Oke, 好。接下来 oatmeal Iskandar. Yang ada anginnya apa aja? Oke, 我可以删掉吗? Saya boleh hapus? 可以吗? Sebelum saya lanjut ya. Ya, ini pertanyaan dari pinyin, saya hapus ya. Oke, 可以. 好. Saya hapus dulu. Yang ada angin, ya tetap boleh lihat rekaman Hanyu pinyin saya karena itu cukup lengkap ya. Ada angin itu adalah P, po mo po te ne le ge ke he ji qi xi terus zhi chi shi ya, ini yang ada angin ya. Jadi P bacanya PH ya, misalnya ketemu 朋友 saya suka bilang P baca PH 朋友 teman ya. Terus T bacanya TH, misalnya apa ya? T yang teman-teman sudah belajar.
Oh, 听写, oke, 听写. Nah, jadi 听itu dengar T-I-N-G ya, bacanya T-H-I-N-G. 听写, ada angin. Sorry. KH ya, bacanya KH. Misalnya, apalagi teman-teman, yang kita udah pelajari pakai K, cukup banyak ya. 比如说可乐, oke, 谢谢. Ya, sambil tes kosakata ya. 可乐, KH-E ya, bacanya ada angin ini. 可乐, 可乐. 再来 Q, apa contohnya teman-teman? Ya, 什么？全 ，OK， 可以，全家的全。Q bacanya CH ya, bunyinya CH. Bunyinya bacanya CH ya. 对，钱 oh ya, oke. Nah, 钱 duit ya, atau 全 kalau U mulutnya bulat. 全 seluruhnya, 全家 钱 uang. Oh, 他很有钱, dia sangat berduit, artinya kaya raya ya. 钱. Jadi pakainya CH ya, QIAN bacanya CHIAN. Bacanya ya, tapi tulisnya QIAN. 全 mulutnya bulat karena ada U ini ya. Oke, saya lanjut. Nah, kalau CH sama C ini sama-sama ada angin. Terus bedanya apa? Bedanya H ini ya, kita review ya. H ini adalah lidahnya diangkat ya, lidahnya diangkat. Makanya saya bilang apa yang ditulis di Hanyu Pinyin berbeda dengan cara baca bahasa Indonesianya ya. Oke, jadi CH itu bacanya shi ya, mungkin di bahasa Indonesia nggak ada huruf ini sehingga mungkin rata-rata orang bilang oh berarti bacanya itu mungkin orang kasih tandanya CHE gitu ya. Shi, lidah diangkat gitu ya. Nah, kalau ini kan atau kita tulisnya CHI aja ya biar lebih enak gitu. Nah, CHI, tapi bacanya bukan CHI tapi shi ya. Jadi lidah diangkat terus ada angin. 吃，比如说吃饭的吃 ，oke. Maka 迟到 itu terlambat, telat, 迟到 oke. 吃 makan, 迟 nada dua, 迟到 kalau 吃 nada satu. Kalau ini C karena nggak ada H, jadi lidahnya datar, cuman tetap ada angin. Bacanya tetap CH, benar nggak? Cuman lidahnya datar. Contohnya apa teman-teman? 草莓, oke ya. 草莓 itu adalah strawberry ya. 草莓 草莓 对 CAO C bacanya CH ya. 草莓 草莓 itu adalah strawberry ya. Oke, 可以 oke, strawberry. 草莓 cuma lidahnya datar. Kalau tadi 吃 beda ya teman-teman ya. 吃饭 迟到. Oke. Jadi Oatmeal semoga menjawab ya. Apa aja sih yang ada angin ini ya listnya. Oke, 再来是ya 蔡老师的蔡 ya pakai C. Jadi bacanya perlu ada angin ya. Oke, 谢谢. Saya lanjut. Pertanyaan ini kayaknya menjawab semua ya. Tadi C juga ada angin. Ya, C ada angin betul. Ya, oke, lanjut. Ya, oh Yuin udah bantu jawab ya. Xie ya, ada angin tuh P K T ya. Oke, 好，请等一下啊，同学们，请等一下，bentar. Ya, sahabat kelas mau nunggu sebentar ya, ada sedikit urusan. Mau informasi aja untuk yang baru bergabung ya. Program hari Selasa ini adalah program menjawab pertanyaan dari Sabtu dan Minggu ya. Kalau sahabat kelas hari ini ada pertanyaan, kalau ada waktu mungkin akan dibahas ya. Tapi kalau memang waktu tidak memungkinkan, silakan chat ulang pertanyaannya di kelas hari Sabtu atau Minggu. Teman-teman, oke, kita lanjut ya. Tadi sampai
Oke, Stefani. Stefani Lestari pertanyaannya adalah 我爸爸 dengan 我的爸爸 sama ya? Sama. Jadi sekali lagi kalau 我的爸爸, jadi kalau teman-teman belajar basic biasanya saya terus milik gitu ya. Jadi papa milik saya gitu kan, punya papanya saya. Jadi pakai te. Terus makin kita makin level makin tinggi, makin simple makin oke. Sehingga antara orang dengan orang itu te-nya boleh kita hilangkan. Misalnya 我的老师, 我老师, 我的爸爸, 我爸爸. Malah ada yang bilangnya 我爸, 我妈, seperti itu ya. Terus 我姐 artinya cici saya, 我姐姐, 我的姐姐 sebenarnya kan. Jadi disingkat gitu ya, dan makin singkat makin bagus sebenarnya teman-teman ya. Asalkan kita tahu oh ini dari mana gitu. Misalnya 我姐, 我弟, 我弟弟的意思. 我哥 artinya koko saya ya. Oke, saya lanjut. Jadi artinya sama ya. 我爸爸跟我爸爸我爸爸跟我的爸爸一样 sama ya. Friends. Kalau keterangan waktu diletakkan sebelum subjek kira-kira ada beda nggak? Nggak ada beda, sama. Jadi keterangan waktu dan subjek boleh tukaran tempat ya. Jadi sekali lagi teman-teman biar lebih yakin keterangan keterangan waktu dan subjek boleh tukaran tempat. Contoh yang kemarin dari Teamsie ya, mungkin ya. 今天我们去打球, misalnya contoh lah. 今天我们去打球. Nah, 我们今天去打球 itu artinya sama. Jadi keterangan waktu dan subjek boleh tukaran tempat. Kalau memang teman-teman punya kebiasaan keterangan waktu dulu baru subjek, is okay, nggak apa-apa. Tapi ada juga orang punya kebiasaan subjek dulu baru keterangan waktu juga nggak apa-apa, tidak mengubah arti ya. Jadi yang bisa tetap saya bilang bisa, yang nggak bisa pasti saya bilang nggak bisa. Oke, 这个是星期六的问题。那我们再看一下星期天的问题。Kita akan lihat pertanyaan hari Minggu ya. Lanjut ya. Ya, pertanyaan dari hari Minggu dari Ibu Judi ya. 老师 hari Selasa tolong tuliskan setengah jam sebelumnya dalam bahasa Mandarin. Oh, setengah jam sebelumnya. Oke. 这个我可以删掉吗? Kita bahas topik yang lain ya. Jadi saya hapus saja lebih oke. 可以吧? Oke ya. Oke. Ya. Bentar, saya hapus dulu. Oke, ini baru lihat ada yang tanya Linda ya. Sebelum saya hapus ya, sedikit aja ya. Ini satu pertanyaan pinning. Q sama C beda suaranya apa? Oh, Linda nanti boleh lihat rekaman Hanyu Pinyin saya yang sesi ketiga kayaknya ya. Itu membahas Q gabung sama apa, C gabung sama apa. Jadi mereka punya pasangan yang berbeda-beda ya. Jadi kalau C gabung sama U nanti bisa lihat ya di listnya ya. Nah kalau saya bahas jadi panjang soalnya ya. Jadi Linda boleh lihat mereka memang bunyinya sama, satu ci, satu ch, tapi mereka gabung sama vokal yang berbeda dan cara bacanya memang berbeda. Jadi nggak bakal ketukar ya, tenang aja. Boleh lihat juga di tabel Hanyu Pinyin ya. Nanti itu kayak gini, Q sama C bedanya apa, gabung sama apa. Semoga kita nanti ada sesi khusus lagi ya buat Hanyu Pinyin, nanti kita bahas di situ juga. Lebih oke ya, jadi lebih fokus, teman-teman juga bisa lihat tabel. Kalau saya sekarang ngomong, teman-teman saya kebayang tabelnya ya, tabelnya, tapi teman-teman nggak kebayang ya, oke? Jadi ini boleh lihat rekaman saya yang Hanyu Pinyin khusus, atau nanti kita akan ada sesi khusus, saya akan bahas lagi di situ ya. Oke. Saya lanjut dulu. Tadi pertanyaannya adalah setengah jam sebelum ya dalam bahasa Mandarin, benar nggak? Oke, setengah jam sebelum itu adalah, setengah jam itu apa teman-teman? Yuk. Kan teman-teman sebenarnya udah dapat kosakatanya ya, jadi tinggal menyusun. Nah, setengah jam itu apa teman-teman? Setengah jam. Bukan setengah jam. Ya, setengah jam itu adalah 半小时. Jadi gini caranya ya. Jadi saya ajarin juga cara, formatnya gitu ya. Jadi nanti next time kadang-kadang nggak perlu tanya, saya udah tahu gitu ya. Oke, 半小时 itu setengah jam.
Kalau pan doang itu artinya separuh, separuh secara umum. Tapi kalau setengah jam itu adalah 半小时. 半个小时 boleh nggak? Boleh ya. Kalau lengkapnya 半个小时, tapi udah kebiasaan saya ngomong 半小时, udah cukup, udah artinya setengah jam. Nah, sebelum itu adalah 前, 半小时前. 前nya adalah 前 depan. 半小时. 你们看一下半的汉字, lihat huruf Mandarin pan ya. Benar-benar gini terus dibagi dua, separuh ya. 半小时. Ya, kalau yang mau pakai ke boleh ya. 半小时前 itu artinya setengah jam sebelum. 下课半小时前 半小时前. Kalau 半小时后 kan berarti lawan kata ya, lawan kata 后, 后面的后. Artinya setengah jam sesudah itu ya. Jadi maksudnya 半小时后他就来了. 很快的, 半小时后他就来了. Jadi setengah jam kemudian gitu ya. Kalau ini mungkin lebih ke kemudian. Kalau ini adalah sebelum. 下课半小时前 下课 kan selesai kelas. 半小时前 大家提醒我要听写 ya. 下课半小时前, setengah jam sebelum ya. Oke, saya lanjut dulu pertanyaan dari list pertanyaan dulu ya. Oke. 等一下. Dari Cynthia. Cynthia tanya kalau Ivan artinya apa? Ivan itu yang di modul artinya kata satuan untuk prestasi atau hasil ya. Jadi Ivan 成绩, Ivan 收获, 收获 itu juga hasil, tapi hasilnya lebih ke kayak hasil kita sebagai seorang marketing, itu namanya 收获. Kalau 成绩 kemarin yang saya bilang adalah prestasi yang misalnya di akademik, kayak kita belajar, anak kita belajar atau kuliah seperti itu ya. Oke, saya lanjut ya. Ini menjawab pertanyaan dari Jeffrey juga. Ivan kata satuan untuk 成绩 ya. Iya, tapi 成绩nya pakai CHENG JI ya, Jakarta. JI bukan QI ya. 成绩. Oke, Peter 明白. 明白是你懂我的意思是吧? Maksudnya paham arti saya atau gimana? Karena katanya cuma mingpai. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Wiriani, Laoshi jadi bingung lagi dengan te yang ini dengan te yang oke. 好吧. Te itu saya pernah jawab, tapi kalau misalnya mau dibahas boleh. Mau dibahas atau saya habisin pertanyaannya dulu? Gimana teman-teman? Saya taruh dulu ya di belakang ya. Nanti saya selesai pertanyaan, baru saya bahas. Jadi saya nggak boleh balik ke lembar pertanyaan ya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Ini saya hold dulu. Saya lanjut dari Endang. Jadi kesimpulannya le KPK. Le di depannya ada pu, dirubah jadi liao. Ya, betul. Kalau teman-teman mau ada patokan yang kemarin ya, masih bahas pu sama liao. Oke, Tensha. Pu. Misalnya lai pu liao. Jadi kalau ada lai gitu ya, misalnya teman-teman nggak ada pinyin gitu ya. Nah, ini pasti otomatis baca liao. 这个字 这个第三个字 huruf yang ketiga pasti otomatis baca liao karena dia pu. Jadi 来不了 nggak ada 来不了 没有，所以应该是来不了 oke. Terus 来得了 misalnya nanti ada te. Ini kan negatifnya tidak bisa datang. Kalau 来得了 来得了. Nah, kalau sama ya, kalau teman-teman nanti udah nggak pakai pinyin gitu ya, belajarnya huruf Mandarin doang, maka ketemu begini, bacanya lai de liao, oke? Lai de liao, artinya bisa datang. Jadi ini adalah lawan kata ya, lai pu liao tidak bisa datang, lai de liao bisa datang. Ini adalah verb, ini adalah result.
liao ini adalah complement result. Kalau kita bilang hasilnya bisa datang apa enggak. Nah, ini pu liao berarti tidak bisa datang. Lai de liao berarti bisa datang. Berarti datangnya resultnya adalah bisa. Ya, complement result. Jadi verb plus result. Nanti saya bahas di belakang ya. Sekali lagi penggunaan dari 3 te ya. Yang misteri banget tapi menurut saya sebenarnya gampang kok. Mereka punya ruang lingkup yang memang sangat jelas gitu. Jadi nggak usah bingung. Yang penting teman-teman nanti dengerin open mind dulu, jangan bertanya dulu ya. Itu sebenarnya fokus dulu apa yang saya jelasin, baru nanti dicerna dulu baru tanya ya. Jadi jangan bertanya di tengah-tengah. Nanti ya habis ini saya selesaikan pertanyaan dulu. Bahkan dulu ya waktu saya dapat free trip ke China, kita kan ditanya ya dulu belajar bahasa Mandarinnya gimana gitu-gitu. Terus nanti biasanya mereka ada profesor-profesor bahasa yang kasih kita paparan gitu. Nah, profesornya bilang bahwa te yang 3 itu sampai-sampai kadang-kadang ada beberapa orang China sendiri bingung gitu. Mereka masih mikir dulu, oh ini saya masih pakai te yang mana? Karena itu grammar ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya mungkin mereka ngomong bisa karena memang bahasa sehari-hari. Tapi kalau grammar nggak semua orang begitu sangat perhatikan. Nah, jadi bagi saya teman-teman bangsa saya, teman-teman tahu nggak apa-apa. Jadi pengetahuan juga bagus. Tapi kalau itu jadi kebingungan Anda, artinya jadi satu kendala, menurut saya jangan ya, jangan gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bertanya terus saya jelasin teman-teman untuk belajar, silakan, itu bagus sekali ya. Jadi jangan dijadikan aduh ribet ya, ternyata ada 3 te, pusing gitu. Jangan ya. Oke, saya lanjut. Pertanyaan dari Hardi. Sejauh ini kita di sini tulisan kalimat pinyin maupun hanyu normal dari kiri ke kanan. Seingat saya, dahulu tulisan Mandarin selalu dari atas ke bawah dan bacanya dari kanan ke kiri. Bahkan membuka buku pun terbalik dari belakang ke depan. Apa memang sudah ada perubahan resmi? Oke, ini Pak Hardi ikut di sore ini. Nah, kalau Pak Hardi, kalau untuk pengumuman resminya saya nggak tahu ya kapan persisnya. Misalnya kayak kita, oh Pak Hardi ikut ya. Kalau peresmiannya saya sih nggak tahu kapan diresmikan. Dulu saya belajar yang Taiwan Kepen. Kalau teman-teman pernah dapat Taiwan Kepen, Taiwan Xiaoxue kalau nggak salah judulnya ya. Jadi itu buku sekolah materinya dari Taiwan ya. Jadi benar-benar semua huruf Mandarin sama Chuyin, bukan pinyin ya, Chuyin. Yang mungkin teman-teman bilang, oh dulu sulit gitu ya. Nah, itu memang dari berarti dari kanan ke kiri, terus bukanya juga memang kebalik. Iya, benar. Jadi yang Bapak bilang itu mungkin memang dulu benar seperti itu. Nah, terus sejak saya kenal bahasa Mandarin, terus dapat buku-buku gitu ya, udah seperti kayak masa bahasa yang lain gitu. Jadi benar-benar internasional. Bukanya kayak sekarang yang new normal jilid, terus dari kiri ke kanan ya. Jadi benar-benar kayak internasional. Mungkin gini ya, dulu kenapa mungkin teman-teman tahu ya China itu berkembang belakangan ini kan. Maksudnya 20-an tahun belakangan ini. Dulu sebelum-sebelumnya dia sulit berkembang pertama karena bahasanya agak sulit dipelajari sama orang luar. Jadi kalau bahasa kita sulit dipelajari sama orang luar, mereka mau kontakkan sama kita kan sulit ya, sehingga hubungan ekonomi segala macam jadi sulit. Nah, teman-teman dulu memang adanya Chuyin, terus ada Wutizi,什么什么, 那个我就不懂ya, yang lain-lain saya nggak paham, saya pahamnya Chuyin. Jadi dulu Chuyin itu dia ada aksara tertentu gitu, teman-teman, bukan kayak alfabet BANXIAO. Bagi teman-teman yang pernah belajar pasti tahu ya, kayak hurufnya karakter sendiri. Nah, itu yang membuat orang-orang sulit belajar bahasa Mandarin, itu satu. Terus yang kedua, kalau nggak ada Chuyin, nggak ada pinyin, orang-orang mesti belajar pan. Oh, berarti hafal nih, pan mesti begini. Jadi hafal satu-satu huruf, sehingga orang-orang di luar merasa susah. Jadi sejak ditemukannya Hanyu pinyin, bahasa Mandarin berkembang pesat sih. Orang luar menjadi gampang untuk belajar, oh BAN bacanya pan. Jadi
alfabetnya masih sama seperti itu. Jadi ada satu kemiripan yang membuat orang merasa gampang. Sehingga mungkin saja jadinya semua buku mengadopsi secara internasional ya. Jadi bukannya kayak sekarang yang buku yang teman-teman mungkin beli dari new normal gitu ya, dijilid terus dari kiri ke kanan ya. Oke. Tapi kalau pengumuman resminya, 对不起Pak, saya nggak tahu kapan persis peresmiannya ya. Kalau ada yang tahu mungkin boleh kasih info ya. Nah, tapi yang saya tahu ya saya terima buku, kamus, bahkan kamus ya, atau buku-buku Mandarin yang benar full Mandarin dari China pun saya beli. Kan teman-teman mungkin ingat kalau saya ke China, jalan-jalan saya borongnya buku, semua satu koper buku ya. Apa namanya, itu memang bukannya udah internasional, udah sistem internasional, udah kayak nggak kayak dulu gitu ya, dari kebalik gitu. Oke, semoga menjawab ya. Oke, saya lanjut dari Ibu Judi. Tolong bahas lagi pemakaian macam-macam kata te. Oh, oke, nanti ya. Timsie, oke. Lanjut pertanyaan di bawah lagi. Alal, Alal tanya kalau acara makan-makan bersama teman-teman di restoran gimana ngomongnya? Oh, makan-makan dengan teman-teman, ya 可以说聚会. 聚会 itu perkumpulan, kayak kita boleh bilang arisan, kecoret, arisan atau hal apapun. Ini saya boleh clear ya, 聚会. Saya tulisin. Ini udah pertanyaan terakhir. Habis itu kita akan bahas yang teman-teman mau bahas ya. Oke, jadi 聚会 itu artinya perkumpulan, ngumpul-ngumpul alal. Jadi boleh kita bilang 聚会.聚会, artinya perkumpulan atau arisan ya. Jadi teman-teman kalau yang ada kenapa nggak bisa ya? 聚会, 聚 itu ngumpul sebenarnya. 等一下，这个怎么不行？ Oke, coba. Oke, bisa ya. 聚会, 会nya yang 生日会 yang kemarin kita bahas ya. 聚会. Nah, ini artinya arisan boleh, perkumpulan, ngumpul-ngumpul buat makan, pesta, boleh 聚会 ya. 聚 artinya ngumpul-ngumpul, 聚会. Kalau 开会, tadi sekilas saya ada lihat yang ketik, 开会 itu adalah meeting ya. 开会 ini adalah rapat meeting ya. Kalau 聚会 mulutnya bulat ya bacanya ya. 聚会 itu bisa pesta, bisa kumpul-kumpul ya. Kumpul-kumpul yang nggak resmi juga kita bilang 聚会. Kayak kita 3 orang nih sore ini ada kumpul-kumpul, yuk datang yuk gitu ya, 聚会. Oke? Ya, ini udah selesai. Oke, berarti saya bahas permintaan teman-teman yang 3 te. Ya, oke ya. Ini silakan di screenshot, habis itu saya hapus dulu. Halo, Ma. Oke, halo. Oke ya. Kita akan bahas, te-nya kan ada 3. Ya, oke, bentar ya. Ya, oke, teman-teman sudah selesai ketik. Saya tulis lagi. Te ini, terus te yang ini, sama satu lagi ini. Ya, ini bacanya di sini kalau dia sebagai partikel semua bacanya te. Nah, cuman ini sama ini ada, sama ini juga sebenarnya ada baca yang lain, tapi saya nggak bahas ya. Kalau bahas itu melebar kemana-mana ya. Sekarang kita fokus dia sebagai partikel te. Oke, nah ini ditaruh di atas, mungkin teman-teman sudah paham ini penggunaan yang paling banyak te. Habis itu ini baru ini. Ya, kalau ini imbang, yang 2 di bawah ini imbang. Nah, te yang pertama, kalau misalnya teman-teman bilang, 老师有3个的，然后如果人家问我说哪一个的, misalnya orang tanya saya, te yang mana? Saya cara jawabnya apa gitu ya. Jadi kita akan jawab dengan orang adalah pai shao te. Sorry. Pai itu putih. Ya, teman-teman lihat yang unsur. Dia dari 2 unsur. Terus ini shao, shao.
pai shao de. Nah, berarti kalau orang bilang pai shao de, berarti de yang ini maksudnya. Oke, namanya pai shao de. Jadi orang paham, oh pai shao de berarti pakai yang ini, de yang atas yang pertama. Kalau kita bilang pai yang, de yang pertama, kan orang lain kalau nggak hadir di kelas ini kan dia bingung, de yang pertama yang mana maksudnya ya. Bisa jadi orang taruh urutan yang de yang dua ini di satu. Gitu. Ya, pai shao de. Nah, ini fungsinya yang pertama sekali ya adalah kepunyaan. Kepunyaan misalnya, 我的车 itu adalah kendaraan. 我的车 我-nya sama de nggak usah pinin ya, oke ya. 我的车 biar lebih cepat. Bisa kan ya? Oke ya, 我的车 saya tetap tulis saja ya, daripada bingung. 我的车 artinya mobil saya, kepunyaan saya ya. Terus lanjut, kepunyaan untuk kayak tadi, 我的爸爸、我的妈妈、我的老师、我的班长、我的同学， apa lagi ya? 我的朋友、我的同事, ya kan? Orang, ya, itu pakainya de yang ini, ya. Jadi kepunyaan bisa untuk kita dengan benda, kita dengan kata ganti orang. 比如说我的同学, ya. 同学 itu adalah teman sekelas, teman belajar ya. 同学. Ini udah agak ke bawah ya, agak susah nulis pinnya sebentar. 同学. Oke. Berhasil juga nulis pinnya. Oke. Ini oke? Lanjut ya. 我可以继续吗? Boleh saya lanjut? 可以呀。ya, 好。sebentar. Oke, saya clear ya. Karena ini terpaksa saya clear. Teman-teman sudah screenshot ya, saya clear. Oke. Nah, fungsi kedua itu adalah tadi kalau teman-teman lihat formatnya ya, itu kan misalnya kata ganti orang, 我的, terus ada benda, benar nggak? Kata ganti orang, terus habis itu benda. Misalnya 我的书包, 我的书, 我的鞋子, ya seperti itu, banyak contoh. Nah, sekarang yang saya mau bahas adalah adjective, berarti kata sifat, plus 白勺的, plus noun. Contohnya apa teman-teman? Ada yang bisa kasih contoh? Adjective plus plus noun, kata benda. Minum dulu. 我没有带水过来，没关系。apa tadi? Oke, 可爱的小猫 boleh. Ya, berarti udah paham ya. 可爱, ya. Teman-teman, bentar ya. 可爱的小猫. Oke. Ya. Oke, teman-teman udah selesai ketik karena goretan saya kepotong terus. Oke ya. 可爱的小猫. Ya. 可爱的小猫 kucing yang lucu. Ya. Ini banyak yang kasih contoh ya. 新的车, 新的书. Ya, benar. Ya, jadi pakainya de yang ini. Adjective plus belakangnya adalah noun. Nah, 红色的书 ya Pak. Nggak bisa 红的书. 红色. 红色. 红色的书. Warna buku warna merah. Oke. 红色的书. Oke. Kalau yang atas aduh. 红色的书. 可爱的
xiao mau. Nah, untuk yang konteks kedua, te-nya benar-benar tidak bisa dihilangkan ya. Keai xiao mau hong se shu nggak bisa, tetap perlu pakai te. Keai de xiao mau hong se de shu. Terus tadi ada 我的车, 我的书, 我的鞋子, itu juga te-nya nggak boleh dihilangkan. Hanya yang boleh dihilangkan adalah hubungan manusia dengan manusia. Teman-teman masih ingat ya? Nah, ini penggunaan te yang kedua. Oke. Jadi teman-teman udah paham, oh adjektif ya, sifat dari benda itu. Kita pakai te. Oke. Saya boleh lanjut? Nah, yang ketiga adalah frase. Frase yang seperti apa? Biasanya yang di dalam kalimat majemuk ya. Contoh. Contoh. 昨天买的衣服 Kalau misalnya teman-teman Anda mentranslate kalimat seperti ini, ifu, maka te-nya harus pakai yang pai shao de ya dalam frase. Jadi 昨天买的衣服. Nah, 3 penggunaan ini oke. Sebelum saya kasih tips, harusnya oke ya. Sebelum saya bahas yang lainnya, sebenarnya te ini masih banyak penggunaan yang lainnya. Jadi gini, kesimpulannya adalah kalau di dalam kalimat teman-teman di belakang te itu adalah noun. Ini noun, benda. Xiao mau benda, shu benda. Saya nggak coret ya. Terus tadi kayak 我的汽车 benda, shu bao benda. Jadi kalau belakangnya benda pasti pakai te yang ini. Cukup ya. Itu tipsnya. Kalau teman-teman misalnya disuruh mengisi titik-titik kosong, maka misalnya depan nggak tahu nih apa ya, 昨天买的, atau mungkin teman-teman nggak bisa baca yang depan ini. Ini pakai te yang mana ya? Terus belakang ifu. Oh, ifu benda. Pasti pakai te yang ini, yang sekarang kita bahas. Itu tipsnya, ya. Oke. Ditulis, maksudnya tulis apa ya? Tulis yang mana? Tips yang tadi. Oh, enggak. Tipsnya ditulis. Oh, maksudnya ditulis bahasa Indonesianya gitu ya? Gimana ya? Teman-teman boleh catat ya. Jadi kalau di dalam kalimat gitu ya, disuruh isi te. Yang mana? Misalnya ada 3 te. Atau teman-teman lagi bikin kalimat. Terus belakangnya adalah noun, benda. Maka sudah pasti pakai te ini. Seperti itu. Mungkin teman-teman bikin ringkasan sendiri gitu ya. Jadi biar teman-teman lebih hafal. Oh, ini berarti pakainya kalau ada noun benda itu te-nya te yang ini gitu. Ya, sebelum saya melangkah ke yang lain supaya teman-teman langsung tahu, oh, nggak bakal ketukar-tukar gitu. Ya, oke? Kalau ini 3, oh ini maksudnya 昨天买的衣服, baju yang dibeli kemarin ya. Baju yang dibeli kemarin. 昨天 kan kemarin. 买 itu beli. 昨天买的衣服 berarti baju yang dibeli kemarin. Mungkin bahasa Indonesia yang gitu, tapi saya nggak bisa bilang translate-nya jadi yang, karena nanti teman-teman setiap ketemu kalimat ada yang semua ditranslate ke te, nggak bisa ya, bukai. Beda konteks ya. Nah, untuk 3 ini oke. Kalau oke, saya kasih tambahan untuk te ini. Misalnya, 是的, 好的, gitu ya. Kita sering dengar kan, oh iya gitu ya. Oh, 你是蔡老师吗? 是的. 你明天来我家好吗? 好的. 是的, 好的, itu pakai te yang ini juga. Ya. Jadi teman-teman kasih catatan di bukunya. Ini tempat saya udah nggak cukup.
kan sering dengar, oh 是的, ya gitu ya. 好的 atau 好 doang boleh ya. 好的. Kadang-kadang orang suka bilang 好的. Nah, te-nya te ini juga ya. 好的,是的. Ya. Ini pinginnya 是的. 好的. Ini tuh. Ya, kadang-kadang saya nulis huruf Mandarin lupa, belum dikasih pinyin ya. 好的, ini ha ya. 好的. Nah, ini beberapa ini kayak gini ya. Terus kadang-kadang kan kita sering dengar ya, 你什么时候买的衣服? Misalnya, 老师，今天你的衣服真漂亮啊！今天你的衣服真漂亮。今天你的衣服 pakai te yang mana? 今天你的衣服真漂亮。te yang barusan kita bahas kan? 今天你的衣服, 衣服 adalah noun. 真漂亮, sangat cantik ya. Oke, terus teman-teman tanya saya, 什么时候买的? 什么时候买的? Te-nya pakai yang mana? Ya, te-nya pakai yang te ini. 什么时候买的? Ya, 什么时候买的? Jadi patokan teman-teman gitu ya. Kan bahasa Mandarin suka ada di belakangnya te gitu ya. 什么时候买的? Nah, te-nya pasti te yang ini, yang kita bahas sekarang. Ya, jadi saya beresin semua lengkap supaya teman-teman langsung paham. Catat ya kalau misalnya mau catat. Nah, 昨天买的, 什么时候买的? Terus saya jawab ke teman-teman semua, 昨天买的. Ya, kemarin belinya. Sampai sini oke? Ya, jadi udah nggak usah ragu-ragu kalau oh ada te. Terus di belakang sendiri lagi pasti te yang ini. Oke? Halo Ma, saya boleh lanjut ke te yang kedua? Oke, 好，可以ya. Mendingan saya screenshot juga. Nanti kalau teman-teman minta, saya nggak punya karena udah dihapus ya. Oke, saya clear ya. Nah, kita akan lanjut ke te yang kedua. Makin seru ya. Nanti ada pertanyaan dari saya di belakang ya. Semoga keburu. Oke, te yang kedua namanya. Nah, sama. Saya ajarin teman-teman kalau misalnya nanti jawab ke orang atau ngajarin anak, Mama, naik ke te, misalnya ya. Atau Papa, naik ke te. Misalnya teman-teman ngajarin anak, oh pakai te. Nah, ya udah terus anaknya tanya ya, te yang mana gitu ya. Yang tadi ada pai shao te. Yang ini adalah 双人的. 双人-nya dari mana? Dari ini. 等一下. 双人 ini namanya 双人旁. Kalau nanti kita belajar huruf Mandarin ada struk samping-sampingnya ada namanya. Jadi kadang-kadang saya nggak tulis, saya cuma bilang oh 双人旁还有一个什么. Teman-teman sudah bisa tulis sendiri ya. Nah, ini namanya 双人旁. Saya tulis ya. Oke. 双人的. 双人的 cara ngomongnya. Oh, nah itu te 双人的 ya. 双人 双ini sepasang, 人 seorang ya. 双人的 karena kita lihat dari struk sampingnya. Dan 如果大家说 oh 双人的 orang sudah paham yang ini. Nah, ini cukup simple, teman-teman cukup hafalin aja, dia menghubungkan verb the dan adjective atau adverb ya. Tergantung adjective atau adverb. Tergantung konteks kalimat. Contoh-contoh 老师你说的太快了 OK 说的太快了说的太快 Oke, artinya apa teman-teman? 老师你说的太快了 慢点说, ya berbicaranya terlalu cepat. Jadi kuncinya yang kedua ini adalah mendeskripsikan si kata kerja, mendeskripsikan kata kerja ya. 老师 ngomongnya terlalu cepat ya, 说得太快 oke.
说 verb kata kerja. 太快了 itu adalah adverb ya. Bisa juga adjective artinya terlalu cepat. Jadi 老师你说的太快了 的-nya pakai the ini. Jadi the ini fungsinya mendeskripsikan si kata kerja. Oke?再来 contoh satu lagi. 说的太快了。走的mungkin saya kasih satu cerita ke teman-teman ya. 走得太远了 artinya berjalan terlalu jauh, 最终是迷路了比如说同学们去哪一个地方游玩teman-teman jalan-jalan ke satu tempat ya. 然后因为那边的景色很美所以朋友们同学们走得太远了，最后呢迷路了，迷路itu kesesat ya, lupa ini jalan yang pulang yang mana gitu ya, 走得太远。Ini simple kok, verb terus ada adjective atau adverb di belakang ya, 走得太远了。Mungkin saya nggak kasih dulu satu lagi penggunaan the yang ini dia lebih expertnya. Ini oke nggak? Kalau ini kayaknya simple ya, oke ya. Kalau oke ya. Kalau oke, satu lagi ini kan 走得太远了, jadi maksudnya mendeskripsikan si jalannya terlalu jauh gitu. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh satu lagi yang konteksnya agak advance gitu ya. Oke, teman-teman jangan ketik dulu supaya saya nggak keputus guratannya. Sebentar ya, nanti saya kasih pin-nya di bawah. Nah, kita ada satu lagi penggunanya dia lebih lebih ke konteks advance. Biasanya gini, orang melambangkan si gembira, si happy, dan efeknya apa? Jadi si happy itu orangnya saking gembiranya, 一直跳itu terus loncat gitu ya, loncat-loncat terus gitu. Jadi happy banget maksudnya. Nah itu kita boleh pakai the yang ini. Ya, 高兴的一直跳。高兴很高兴 happy ya, jadi boleh pakai the ini. Jadi dia menghubungkan si verb sama si result ya, si resultnya maksudnya 一直跳. Nah ini adalah memang udah lebih advance ya. Nah kalau teman-teman sudah paham yang atas sudah oke sih, sebenarnya penggunaan yang sehari-hari itu yang atas ya. Oke. Saya boleh lanjut ke the yang berikutnya. Ya. Oke. Sorry. Teman-teman udah screenshot ya. Oke, kalau gitu saya lanjut. Ya, saya clear dulu. Yang ketiga. Yang ketiga sebenarnya persis kebalikan dari yang kedua ini. Ya, semoga keburu ada soal ya. Jadi teman-teman langsung latihan. Nah, the yang ketiga adalah ini baca the ya. Dia ada baca ti, found the ti, ya kan? Nah, di sini dia baca the. Oke, karena dia berfungsi sebagai partikel. Ini bacanya apa? Ini adalah gabungan dari dua komponen ini. To, ye. Nah,
比如说人家问你哪一个的土也的，土也的. Jadi orang udah tahu oh berarti te-nya yang ini. Tuti de tu. Tu itu tanah, ye juga ya. Tu ye de. Namanya cara nyebut te-nya yang mana? Tu ye de. Oke, kita bahas. Tu ye de itu adalah dia menghubungkan adjektif terus te-nya dia plus kata kerja verb. Jadi kebalik sama yang tadi. Yang tadi kan verb-nya di depan, kalau ini verb-nya di belakang. Dipakai, misalnya contoh ya. Shuo. Man de shuo. Betul. Pelan-pelan. Dengan pelan-pelan ngomong. Man de shuo. Dengan pelan-pelan ngomong. Ya, jadi kayaknya kalau dari format atau rumus yang saya kasih, teman-teman harusnya sudah bisa nyimpulin. Oh, tipsnya sebenarnya udah kelihatan ya. Kalau ini belakangnya verb, berarti te-nya ini. Kalau tadi depannya verb, berarti te-nya yang shuang ren te. Nah, teman-teman boleh lihat lagi catatannya ya. Kan saya udah hapus, tapi teman-teman boleh lihat. Nah, itu udah mulai tahu apa namanya? Kunci-kuncinya ya. Man itu adjektif pelan-pelan. Man de shuo. Pelan-pelan ngomongnya. Terus 再来是 mungkin kata ini boleh dipakai ya. Qi chung chung. Qi chung chung 是什么意思？qi chung chung 的走。Contoh ya. Qi chung chung 的走。Saya 对 qi chung chung 的走 itu te-nya pakai te yang ini ya. Ya, harusnya sudah tahu. Qi chung chung 的走。Qi chung chung itu artinya marah, yang marah. Maksudnya benar-benar marah lah, kayak apa ekspresi mukanya nggak senang ya. Qi chung chung 的走。Qi chung chung 的走。Kalau teman-teman suka bacain buku cerita buat anaknya ya, kayak saya bacain buku cerita buat anak saya, banyak kan dia pakai ginian, pakai huruf te yang ini gitu ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Karena dia lebih melukiskan bahwa misalnya dengan pelan-pelan berkata, dengan marah-marah jalan gitu ya. Jadi lebih kalimatnya lebih ekspresif kayak gitu ya. Qi chung chung de zhou, seperti itu ya. Qi chung chung de zhou. Sampai di sini oke. Saya mau balik ke yang tadi. Gao xing de yi zhi tiao. Gao xing de yi zhi tiao. Ya, sebentar ya. Nah, yang tadi saya bilang advance, sebentar. Ya, oke. Ada konteks advance-nya ada. Nah, dia sama yang te yang tadi itu penggunanya bisa sama, cuman artinya yang sedikit berbeda ya. Oke. Gao xing de kayak tadi ya. Gao xing de nali, di bawah. Oke. Sini ya. Gao nggak kepotong kan? Oke. Gao xing de. Ada yang tunjuk tangan, jadi saya nggak bisa tulis sampai bawah banget. Sorry ya teman-teman ya, agak ke atas dikit. Gao xing de yi zhi tiao. Tergantung teman-teman, kalau ini udah lebih ke ekspresif ya, yi zhi tiao. Yi zhi shuo ye kei. Nah, saya ganti sedikit, boleh juga. Gao xing de yi zhi shuo. Kalau konteks advance, jadi gini, tergantung teman-teman mau bilang gao xing-nya dengan sambil ngomong atau ngomongnya. Nah, kalau yang tadi tiao itu karena result dari kausing. Kalau shuo ini nyambungannya. Dapat nggak teman-teman? Ya, makanya saya bilang advance. Kalau yang simple kan yang atas, ya.
Kalau yang ini tambahan advance kalau teman-teman nggak mau terlalu ini nggak apa-apa. Tapi tadi 高兴的一直跳 efek dari si happy sehingga dia loncat-loncat terus ya gitu. Tapi kalau yang ini adalah dia happy dengan apa dia happy gitu loh. Maksudnya dengan happy dan terus berkata. Ya. Jadi terus berkatanya bukan efek dari happy gitu loh, bukan, tapi terus berkata dengan happy seperti itu. Itu apa namanya advance. Makanya saya bilang kalau misalnya mau lengkap ya sekalian. Tapi advance kalau misalnya teman-teman nggak terlalu pernah kepake, jangan dipikirin dulu. Ya betul. Thank you. Siapa yang tadi bilang result. Jadi yang tadi teman-teman ada screenshot ya. Saya nggak bisa balik lagi ke situ. Itu result gitu. Misalnya teman-teman sakit. Terus sakitnya sampai nangis terus. Berarti pakai te yang mana? 痛的一直哭. 痛的一直哭. Seolah-olah ku itu kan kata kerja. Tapi kalau kita pikirin gitu ya, 双人的, 谢谢. Ya benar, 双人的. Jadi 痛的一直哭. Karena efek dari si sakit sampai kita nangis-nangis ya. 痛的一直哭. Seperti itu. Nah, Laoshi kalau misalnya saya mau pakainya yang pakai tuye de, boleh nggak? Boleh. Tapi artinya sudah bukan result dari si tung gitu loh. Jadi dia menggambarkan dengan sakit banget dan dia nangis-nangis kayak gitu. Jadi sedikit berbeda konteksnya untuk menyatakan ekspresifnya berbeda. Teman-teman saya perlu nggak kasih soal latihan supaya untuk ngecek teman-teman oke. Atau nggak usah? Iya, ini sebenarnya nanti kalau kayak teman-teman ujian HSK kepake. Tapi yang advance-nya biasanya nggak keluar sih. Advance tuh nanti untuk kayak tata bahasa yang lebih oke lagi ya, teman-teman bikin artikel segala macam. Makanya saya garis bawahi advance. Ya, semoga kita ada waktu lagi kapan kita boleh bahas lagi gitu ya. Jadi dua-duanya boleh dipakai, tergantung orangnya mau sebutin ekspresinya yang mana. Nah, tapi kalau yang basic yang saya kasih di atas itu, ya, yang saya kasih dulu ya. Oke, saya hapus teman-teman screenshot dulu. Oke ya. Arti, 高兴的一直说 ya. Oke, sorry, saya nggak ini. 高兴的一直说. Teman-teman nggak perlu Hanyu Pinyin ya, karena saya udah baca ya, soalnya nggak cukup tempatnya. Jadi dengan happy berkata terus ya, 高兴的一直说, dengan senang berkata terus. Oke, kalau gitu, ya, 谢谢 Stephanie ya sudah bantu saya ini. Saya hapus dulu. Nah, oke, soal pertama. Saya nggak lengkap ya, biar cepat ya. 今天他来的很晚 ya, 来的很晚. Pakai te yang mana? Terus yang kedua, mama. Sebentar, mama de. Ya, oke, sebentar.
Oke, 3 ini jawabannya mana, teman-teman? Bentar, saya lihat dulu. Baru 1 orang yang jawab. Ayo, yang lain mana? Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga, silakan. Mantou tahan itu artinya berkeringatan satu kepala ya, mantou tahan. Oke. 我看到了白勺的 OK 第三是的 OK 满头大汗 itu full kepalanya dengan keringat ya, mantou man itu full, tou kepala, tahan berkeringat besar, 走过来 berjalan kemari. Oke. Ya, oke ya. Lina maksudnya 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Oh ke yang kedua. Oke. Maksudnya yang urutan tadi ya. Oke, 好的. Ya, oke, saya cek dulu ya. Oke. 双人的白勺的还有土野的. 好. Nah, 应该不会再乱了吧? Harusnya nggak akan bingung-bingung lagi ya? Cukup jelas? Ya. 好的. Oke. Jadi teman-teman sudah tahu tipsnya. Tadi kok bisa cepat? Caranya adalah lihat jenis katanya ya, benar nggak? Kalau ini kan sifat, adjektif. Ini kan verb gitu ya. Kalau ini adalah noun, udah pasti pakai yang mana gitu kan. Kalau 走过来 itu adalah verb. Udah, ya nggak? Oke. Lain kali ya. Lain kali kita latihan lagi ya. Semoga masih tetap ingat ya. Oke. Hari ini nggak keburu ya. Kemarin saya diminta untuk jelasin apa ya? Saya lupa. Kayaknya ada beberapa gitu. Saya ingatnya gitu ya. Nah, saya baru berpikir kalau selesai jelasin ini mau minta teman-teman ingatin saya lagi. Tapi nggak apa-apa, next time. Atau teman-teman cek lagi waktu kelas, nanti biar bisa dijawab di minggu depan. Ya, oke? Ya, boleh chat di ruang kelas lagi ya, supaya saya bisa jelasin. Kalau waktunya nggak keburu, buru-buru kan nggak enak. Kalau kita pelan-pelan, kita bisa ada soal latihan. Teman-teman silakan juga cari soal latihan yang tertentu gitu ya. Nanti kalau misalnya ragu, bingung, boleh tanya saya. Oke? 谢谢大家，希望今天的材料对大家有所帮助啊！谢谢大家，再见，拜拜，谢谢班长，谢谢老师，再见。再见，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长。再见，老师，谢谢班长，谢谢老师，拜拜，拜拜。